Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS Angkatan 30 Golongan 3 PPSDM Regional Bandung. Saya Sylvia Nur Fajriah dan rekan saya Ilham Abdurrahman. Di sini kami akan memaparkan mengenai PNS dilarang mudik pada era pandemi. Nah, mengapa dilarang mudik? Karena untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Adapun dasar hukum dari larangan mudik ini yaitu terdapat pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan berpergian keluar daerah dan atau mudik dan atau cuti bagi pegawai ASN dalam masa pandemi COVID-19. Pegawai ASN dilarang melakukan kegiatan berpergian keluar daerah atau mudik pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021. ASN diharapkan tidak mengajukan cuti selama periode pembatasan perjalanan dan tidak memberikan izin cuti kepada ASN kecuali cuti melahirkan, cuti sakit, dan cuti alasan penting. Pengecualian yang pertama yaitu perjalanan dinas yang harus disertai dengan syarat memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama atau kepala satuan kerja. Yang kedua yaitu keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan berpergian keluar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari PPK, pejabat pembina kepegawaian di lingkungan instansinya. Selanjutnya, apabila seorang ASN harus bepergian karena urgent atau karena tugas, maka harus memperhatikan syarat bepergian berikut ini. Pegawai aparatur sipil negara yang melaksanakan kegiatan bepergian keluar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf B agar selalu memperhatikan 1. Peta zonasi risiko penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh Satuan Petugas Penanganan COVID-19. Yang kedua, peraturan dan atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah asal dan tujuan perjalanan. Ketiga, kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Dan yang terakhir, protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, jadi apabila seorang ASN memang diperlukan atau diharuskan untuk bepergian, maka harus memperhatikan 4 poin tersebut. Terkait surat edaran dari Menteri Pan-RB mengenai larangan mudik bagi ASN, maka setiap ASN diwajibkan untuk disiplin taat terhadap aturan tersebut. Sebagaimana dalam poin 4 ini, mengenai disiplin pegawai, dalam rangka menjamin terlaksananya surat edaran ini, pejabat pembina kepegawaian pada kementerian, lembaga, atau daerah untuk yang pertama, menetapkan peraturan teknis dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan di lingkungan instansi masing-masing dengan mengacu pada hal-hal yang disebutkan dalam surat edaran ini. B. Memberikan hukuman disiplin kepada pegawai aparatur sipil negara yang melanggar hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dan C. Melaporkan pelaksanaan surat edaran ini kepada Menteri Pan-RB yang disampaikan melalui tautan terlampir paling lambat pada tanggal 24 Mei tahun 2021 dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini. Nah, ini merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang ASN mengenai kedisiplinan atas taat terhadap aturan surat edaran Menteri Pan-RB mengenai larangan mudik. Apabila ada ASN yang melanggar surat edaran Menteri Pan-RB tersebut, yakni PNS tersebut atau ASN tersebut mudik dengan tanpa alasan yang jelas atau dengan tanpa urgensi, maka akan diberikan sanksi. ASN yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi disiplin sesuai PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS dan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Bagian kedua, tingkat
dan jenis hukuman disiplin pasal 7 ayat 1, tingkat hukuman disiplin terdiri dari A. Hukuman disiplin ringan, B. Hukuman disiplin sedang, dan C. Hukuman disiplin berat. Ayat 2. Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Maka itu menjelaskan bahwa apabila ada yang melanggar, maka akan diberi atau dikenai sanksi disiplin. Selanjutnya, masih mengenai sanksi yang diberikan kepada ASN bagi yang melanggar Surat Edaran Menteri Pan-RB mengenai larangan mudik. Maka yang ketiga, jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf B terdiri dari A. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, B. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan C. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Ayat 4. Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C terdiri dari A. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, B. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, C. Pembebasan dari jabatan, D. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan E. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Nah, aturan tersebut menyatakan bahwa hukuman disiplin terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah hukuman disiplin ringan dengan konsekuensi yang tadi telah disebutkan. Selanjutnya ada hukuman disiplin sedang, dan yang ketiga ada hukuman disiplin berat. Itu merupakan sanksi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN yang bersangkutan. Demikian penjelasan infografis mengenai larangan mudik bagi PNS sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Pan-RB nomor 8 tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan atau mudik dan atau cuti bagi pegawai ASN dalam masa pandemi COVID-19. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.